Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Selasa 5 Agustus 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ini nomor 658, baitnya yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yesaya 62 ayat yang kedua. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan orang suku Batak, atau mungkin juga terjadi di suku lain, ada kalanya orang tua mengganti nama anaknya dengan nama yang baru. Nama yang sempat diberikan kepada anak itu ditanggalkan dan disematkan dengan nama yang baru yang diberikan kepada anak itu. Alasan penggantian nama itu biasanya atau mungkin selalu karena anak itu sering jatuh sakit, bahkan cukup serius. Sang orang tua berpikir bahwa anak itu tidak sanggup menanggung beban dari nama yang diberikan kepadanya, sehingga kemudian nama yang sudah sempat diberikan ditanggalkan dan disematkan nama baru bagi anak itu. Anehnya, pada banyak kejadian, sejak namanya diganti, kondisi anak itu berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang nama baru bagi Sion atau Yerusalem. Nama baru yang akan diberikan Allah kepada kota itu. Walaupun kondisi Sion saat firman ini dinyatakan melalui Nabi Yesaya sedang hancur dan seperti kota mati, namun penggantian nama itu bukan supaya Sion menjadi pulih kembali kejayaannya. Yang menjadi alasan Allah ingin memberi nama baru kepada Sion, karena Allah akan memulihkan kembali kejayaan dan kemuliaan Sion, bahkan melebihi yang sebelumnya. Pemulihan yang dapat disaksikan oleh raja-raja di sekelilingnya. Oleh karena pemulihan itu, maka Sion akan dan layak diberikan nama baru oleh Allah. Nama baru yang akan menjadi nama yang dipakai orang untuk menyebut namanya. Tentu pemulihan dan pembaharuan itu bukan karena Israel dan Yehuda sudah memiliki kemampuan untuk membaharui diri. Namun karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan tidak pernah melupakan janji keselamatan yang telah diikat Allah kepada mereka melalui nenek moyang mereka. Pemulihan dan pembaruan itu terjadi dari pihak Allah yang setia dan mengasihi Israel, sekalipun mereka telah menyimpang dari Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, di saat situasi di sekitar kita sedang tidak baik-baik saja, ada kalanya kita terkena dampaknya. Kriminalitas yang meningkat misalnya, membuat kita kehilangan barang yang berharga karena dicuri oleh penjahat. Saat ekonomi menjadi lesu, penghasilan kita menurun drastis, yang membuat pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi terganggu. Karena perusahaan-perusahaan tutup dan mem-PHK pekerjanya,
kita turut kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan sebab usaha perekonomian kita selama ini bergantung kepada keberadaan perusahaan tersebut. Di saat wabah penyakit melanda, kita pun terpapar penyakit itu, sehingga kita tidak bisa bekerja dan harus keluar biaya untuk pengobatan atau perawatan. Bahkan mungkin saat ini ada di antara kita sedang dalam kondisi yang sangat berat, terpukul dan terpuruk oleh berbagai kesulitan yang melanda. Jika demikian yang terjadi, firman Tuhan hari ini adalah sebuah penguatan bagi kita untuk bertahan dalam pengharapan. Seperti halnya Sion yang dikasihi dan selalu diingat oleh Allah, sehingga dipulihkan bahkan lebih baik daripada sebelumnya, kita pun dikasihi dan diingat oleh Allah. Allah tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Kita pasti akan dipulihkan. Allah sendiri yang akan bertindak memulihkan. Bukan karena kita punya kemampuan untuk bangkit dan pulih, namun karena Ia mengasihi kita dan akan mengangkat kita dan memulihkan kita. Itulah janji yang disuarakan Allah kepada kita melalui firman-Nya hari ini. Pemulihan yang bahkan membuat kita naik lebih tinggi, sehingga orang-orang melihat kebenaran dan kebesaran kita. Dan orang karena pemulihan dan kebangkitan itu memanggil kita dengan nama baru, nama yang diberikan Allah sendiri kepada kita. Karena itu, sesulit dan seberat apapun kondisi kita saat ini atau nanti, jangan pernah menyerah dan berhenti berharap. Allah yang menyayangi kita dan telah memelihara kita selama ini, Dia juga yang akan memberikan pemulihan dan membangkitkan kita dari keterpurukan itu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang setia dan mengasihi kami, kiranya Engkau terus berbicara melalui Roh Kudus kepada kami, untuk kami terus bertahan dan berharap kepadamu, bahkan dalam kondisi yang begitu buruk yang terjadi pada kami. Sehingga kami percaya bahwa Engkau akan bertindak dan memulihkan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.